Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tijorelia dari kelas 11-2. Selesai tahun ini saya memilih dengan judul yang saya pilih adalah tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah dari sejarah. Saya membahas sejarah pertambangan. Kalian tahu tidak, sejarah pertambangan itu dimulai di tahun berapa? Sebelum kalian menjawab, saya akan memberitahukan sejarah dari pertambangan terlebih dahulu. Sejarah pertambangan di Indonesia dimulai dengan kegiatan yang dilakukan secara tradisional oleh rakyat dengan seizin penguasa setempat seperti raja ataupun sultan di saat itu. Pada tahun 1602 Masehi, pemerintah Belanda membentuk VOC. Selain menjual rempah-rempah, mereka juga mulai melakukan perdagangan hasil pertambangan. Pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda membentuk Dinas Pertambangan dengan nama istilah Belandanya yaitu, saya akan taruh di sini karena saya tidak bisa menyebutkan bahasa Belandanya. Tolong Bu Shirley menyebutkan yang betulnya bagaimana. Yang berkedudukan di Batavia. Tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, lembaga pertama yang dibentuk untuk menangani pertambangan di Indonesia adalah Jawatan Tambang dan Geologi. Nah, pertambangan juga memiliki jenis-jenisnya loh. Jenis-jenis pertambangan itu ada 3, yaitu berbentuk energi, mineral logam, dan mineral bukan logam. Oke, kita mulai ke bentuk tambang energi. Contohnya yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Kalau yang berbentuk mineral bukan logam, itu antara lain adalah timah, tembaga, biji besi, emas, perak, dan nikel. Yang terakhir berbentuk mineral bukan logam, yaitu berupa belerang, gamping, marmer, pasir kuarsa, intan, dan fosfat. Setelah itu, pertambangan dijual pada perusahaan ekstraktif. Pengertian ekstraktif sendiri adalah kegiatan produksi yang kegiatannya mengumpulkan barang yang telah disediakan oleh alam. Tujuan dari perusahaan ekstraktif adalah membuka lapangan kerja, memperoleh keuntungan, dan menyediakan berbagai pilihan alternatif untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, pendapatan dari tambang khususnya tembaga terjual hampir 267.000 ton atau sekitar 91,7% dari target yang sebesar 291.000 ton. Produksi emas mencapai 60,1% atau 85,1% dari perencanaan 2020 lalu. Lalu komoditas perak telah mencapai 305,2 ton atau sekitar 89% dari target. Produksi ferronikel sudah mencapai 1,30 juta ton atau 101,9% dari target. Mineral terproduksi 49,3 ton atau baru 70,5%. Dari segi penjualan, kadota tembaga yang terjual ke luar negeri atau ekspor mencapai 204,3 ribu ton atau 102,1%. Begitu pula dengan penjualan emas melebihi target, yakni 39,6 ton atau sekitar 104,4%, serta perak 226,6 ton atau sekitar 124,3%. Materi yang saya ambil bahwa pertambangan dapat memenuhi kebutuhan manusia
Selain itu, ternyata penjualan tembaga, emas, dan juga perak sangat banyak dijual ke luar negeri. Lalu banyak yang tidak mengetahui bahwa pertambangan sudah ada sejak 1602 Masehi dan dilakukan secara tradisional sampai saat ini menggunakan alat canggih untuk menggali hasil pertambangan tersebut. Sekian video SLC yang dibawakan oleh saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang berkurang atau ada pun materi yang kurang jelas. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk refleksi diri mengenai tema kerohanian sekolah yaitu Becoming the True Disciple adalah bahwa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menciptakan sumber daya alam yang melimpah kepada manusia untuk dikelola dengan baik. Sebagai murid yang teladan, saya harus memakai hasil yang diberikan Tuhan dengan tidak merusak kekayaan alam tersebut dan dijaga. Sekian sudah menonton video SLC saya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom.